sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Widiantara, SPD. Saya adalah guru informatika di SMP Negeri 5 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2190124951110. Bidang studi Teknik Komputer dan Informatika. Ini adalah SKBS saya dan ini adalah bukti pendaftaran uji kompetensi saya. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dan perekaman untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 dengan mengambil kompetensi dasar 3.3 yaitu mengenal lebih dalam perkembangan komputer dan teknologi yang mengubah kehidupan sehari-hari. Untuk selengkapnya, berikut video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Oke, ketua kelas siapa? Ya. Untuk ketua kelas bahwa minta tolong untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Mari kita berdiri. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, usaha dulu tadi. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya, Bapak mengabsen terlebih dahulu, ya. Ketut Sri Putri Ayumane, Ketut Widi Waratama, Komang Ayu Pujiani, Komang Deva Said Prema, Komang Mentari, Komang Arismayani, Komang Surya Widi Prasta, Lo Cinta Septiana Maharani, Lo Juwita Yuningsih, Lo Nila Kristina, Lo Putu Ayurika Maharani, Lo Putu Cynthia Yuliantari, Made Ayu Ristiani, Nilo Putu Ayu Cynthia Dewi, Nilo Sukreni, Putu Gedi Indra Kurniawan, Putu Seniatari. Oke, semua hadir ya. Ya. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ya, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi ya, persiapkan diri dengan baik karena kita akan memulai pelajaran. Ya. Oke, masih ada yang ingat? Ya, masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang bisa? Oke, silakan. Materi minggu lalu adalah jaringan internet dan topologi jaringan. Ya. Contohnya LAN, MAN, dan WAN. Oke, bagus, terima kasih. Jadi minggu lalu kalian ingat ya mempelajari tentang apa? Topologi jaringan dan internet. Ya kan? Nah, kalian sudah pernah menggunakan internet kan? Sudah kan? Nah, jadi minggu lalu kan sudah kita mempelajari tentang topologi jaringannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Ya. Nah, materi yang kita bahas kali ini itu adalah peranan TIK dalam kehidupan manusia. Nah, minggu lalu kalian sudah mengenal tentang internet, sekarang peranannya. Ya, sekarang peranannya. Nah, apa sih yang mendasari kalian bisa menggunakan internet atau manfaat apa yang kalian dapatkan dari internet? Ya. Nah, oke. Jadi yang pertama
dulu. Ya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, ya, pembelajaran kita kali ini, kita harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, oke, ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita yang pertama apa saja? Silakan. Melakukan diskusi peserta didik mampu menjelaskan berbagai teknologi dan perkembangannya dengan tepat. Oke. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan berbagai teknologi dan perkembangannya dengan tepat. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan fitur yang ada di sosial media dengan tepat. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat sosial media dengan tepat. Setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan dampak buruk sosial media dengan tepat. Oke, nah ini adalah tujuan kita hari ini. Ya, jadi Bapak ulangi ya. Pertama, setelah melakukan diskusi, jadi nanti kita berdiskusi, ya. Peserta didik atau kalian mampu menjelaskan berbagai teknologi dan perkembangannya dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyebutkan berbagai teknologi dan perkembangannya dengan tepat. Ya. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan fitur yang ada di sosial media dengan tepat. Oke. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat sosial media dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian yang peserta didik mampu menjelaskan dampak buruknya. Nah, kita harus tahu dampak positifnya apa, dampak negatifnya juga apa. Ya. Oke, kita materi yang selanjutnya. Yang pertama kita membahas adalah kemajuan teknologi. Ya, jadi saat ini kalian ini adalah bisa disebut dengan generasi yang sangat maju dibandingkan dengan bapak yang dulu masih muda, seumuran kalian. Kalau bapak dulu seumuran kalian tidak mengenal HP sama sekali, yang tahunya hanya bully atau kelereng saja. Kalau kalian sekarang sudah mengenal sosial media. Nah, itulah makanya kita harus mengetahui kemajuan teknologinya. Ya. Karena kenapa teknologi itu semakin cepat dan semakin bagus, ya, apalagi sekarang. Kalau dulu cukup handphonenya bisa telepon dan SMS sudah cukup, tapi kalau sekarang minimal sudah bisa video call, ya, bukan sosial media lah, itu intinya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kemajuan teknologi? Ya, jadi kemajuan teknologi itu dimanfaatkan untuk membangun suatu aplikasi yang dapat dinikmati oleh pengguna. Jadi anggap saja misalnya Bapak membuat aplikasi, Bapak sebar ke kalian. Nah, lebih mudah. Paling contoh yang paling simpel saja, kalau ulangan dulu kalian diberikan sebuah soal, setelah itu kalian ambil kertas selembar, mengerjakan, habis itu dikumpulkan, dikoreksi bareng-bareng, tahu nilainya. Kalau sekarang tidak, kan? Tinggal dikirimkan linknya saja, kalian mengerjakan, nilainya langsung keluar. Nah, itu dia perbedaannya kemajuan teknologi dulu dan sekarang. Ya. Nah, yang pertama kita masuk ke sejarah perkembangan teknologi. Oke, ada yang bisa membacakan masa prasejarah? Silakan. Oke, silakan. Masa prasejarah. Pada masa prasejarah ini teknologi yang digunakan terbuat dari batu yang berumbu dan besi. Teknologi yang dikenal di zaman prasejarah contohnya adalah pedang, kapak, genggam, dan bejana perunggu. Oke, jadi kita yang pertama itu adalah masa prasejarah. Ya, masa prasejarah. Nah, masa prasejarah itu ciri-cirinya adalah teknologi yang digunakan yang pertama dari batu, lalu dari tembaga, dan apa lagi satu? Apa lagi satu? Dan besi. Nah, itu ciri-cirinya. Itu ciri-ciri dari masa prasejarah. Bisa kalian lihat gambar di depan, itu adalah penemuan masa prasejarah. Selanjutnya masuk. Nah, ini teknologi zaman kuno. Yang pertama prasejarah, lalu kita masuk ke zaman kuno. Nah, pada masa ini teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi, lalu maritim dan pertanian. Tentunya ada alat-alat tulis. Kalau dulu hanya bisa getok-getok saja pakai palu, kalau sekarang sudah bisa membangun rumah, bisa bertani, bisa mencari ikan di laut, dan bisa mulai berhitung. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke teknologi abad pertengahan, ya, hingga
era modern. Oke, siapa yang bisa membacakan? Yang bisa? Ya. Pada masa teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan seperti di bidang astronomi, medis, matematika, militer hingga ilmu kartografi. Contohnya usul silang, mesin cetak, aljabar, dan navigasi kapal. Oke, terima kasih. Ya, jadi teknologi abad pertengahan sudah mulai ada contoh-contohnya ya, perkembangan penemuan. Ya, lanjut. Nah, ini kita masuk ke teknologi era revolusi industri. Sudah mulai teknologi sudah semakin maju. Ya. Nah, jadi perkembangan teknologinya sudah mulai terlihat di zaman ini, di zaman kalian ini, di zaman kalian lahir sudah mulai terlihat. Ya, contohnya apa? Jadi di zaman ini, di zaman sekarang itu robot sudah mulai menggantikan manusia. Kalau kalian pernah melihat di televisi, ada kira-kira robot yang bergerak, lalu ada robot yang menerima tamu, lalu ada sekarang robotnya sudah mulai bisa nari-nari, ya, dan ada robot yang bisa mengerjakan pekerjaan manusia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya? Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan dulu. Bebas tentang materinya ini. Ada yang tanyakan? Enggak? Oke, bisa lanjutkan? Ya. Nah, kita masuk ke kesukaan kalian, media sosial. Di sana Bapak sudah memilih pertanyaan. Lantas, apakah kalian tahu arti dari kata arti dari kata sosial media? Apakah sosial media itu? Oke. Menurut kalian, jangan pakai ilmu sama sekali. Menurut kalian, sosial media itu apa? Ya, jadi sosial media itu ya adalah media online yang penggunanya bisa melakukan banyak hal dalam satu kali ketuk saja. Ya, bisa kalian baca pengertian di sana. Contohnya saja berpartisipasi, lalu berbagi. Ya, kalian bisa saling berkomunikasi. Nah, artinya dalam satu aplikasi itu kalian bisa melakukan banyak hal. Caranya nggak pernah pakai, ya sudah, Bapak masih pakai. Ya, Facebook sampai sekarang pun masih pakai Facebook. Masih, entah kenapa padahal di Facebook itu adalah sudah mulai jual beli, pokoknya foto-foto alay, ya kayak gitu-gitulah Facebooknya sekarang. Ada yang pakai Facebook di sini? Gak ada yang, kalau ada yang pakai Facebook angkat tangan. Masih. Oke. Ada yang pakai Pro T. Kalian menggunakan Facebook kenapa? Buat login game, Pak. Itu login game bagus. Terus habis itu apa lagi? Gak apa-apa, Bapak. Nah, itu alasannya kenapa Bapak masih pakai Facebook sampai sekarang. Karena ada beberapa game yang harus melogin. Ya sudah, daripada buat akun di Facebooknya aja pakai. Ya, oke, alasannya apa pakai Facebook? Biar lebih aman. Kenapa? Biar lebih Aman akunnya. aman. Kenapa? Di stalking mantan? Biar gak dihack. Oh, gitu. Oke, alasannya apa pakai gini Facebook? Jual beli, oke, bagus sekali udah dari sekarang memberikan uangnya. Mantap. Ya, apa alasannya pakai Facebook? Sama, untuk game juga? Iya, berarti gamer belakang ini semua gamer belakang ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa tanya? Lambang yang paling kiri itu apa? Apa? Sebelahnya? Dan pakai? Pakai. Alasan pakai Twitter apa? Apa namanya? Alasan pakai Twitter? Lihat postingan agama. Oh, suka Korea. Karena Garis keras, Pak. Garis keras ya. Jadi apa istilahnya? Pokoknya jari-jari mengalahkan segalanya. Kalau dulu kan ada istilah mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Jadi harus hati-hati nanti. Ya, itu semua. Ya. Sebelahnya Itu. Udah Inggris banget sekali. Punya aplikasinya? Punya. Ya. Bapak nggak usah nanya dah untuk apa ya. Karena Bapak nggak punya soalnya. Ya. Tapi kalau nonton suka. Oke, sebelahnya
Nah, ini usah ditanya lah ya, semua pasti pakai WA. Pasti kalau ditanya Telegram, nah, ada yang punya ada Telegram, mungkin ada sebagian yang punya tapi nggak semuanya WA. Yang di sebelahnya. Itu. Oke, jadi ini adalah sosial media yang lagi booming saat ini. Ya, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok. Ya, oke, kita masuk ke jenis-jenis dari sosial media. Oke, siapa yang bisa membaca yang pertama saja? Silakan. Layanan blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet untuk berbagi catatan atau pandangan penggunaannya tentang beragam hal, contoh WordPress dan Blogger. Oke, yang pertama itu adalah layanan blog. Terima kasih ya. Jadi blog itu adalah secara ringkas digunakan sebagai jurnal pribadi. Yang kedua, ada yang bisa membacakan yang kedua? Silakan. Ya, silakan. Layanan jaringan sosial, social networking, jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jaringan di antara penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. Oke, terus terima kasih. Untuk yang kedua itu mulai layanan jaringan sosial media. Ya, jadi jaringan sosial media itu, sudah bisa berbagi pesan, informasi, foto dan video. Nah, yang ketiga adalah layanan microblogging. Nah, layanan microblogging ini penggunaannya itu sama seperti blog, tetapi dia lebih ringkas. Ya, jadi kalau blog itu dikomentarin, dia bakal bawa. Tapi kalau microblogging ini makanya contohnya itu Twitter, nge-retweet, nge-like, nge-share postingan, yang kayak gitu. Itu makanya masuknya ke microblogging. Makanya contohnya itu adalah Twitter, karena sistemnya Twitter itu adalah microblogging. Nah, kita masuk ke dampak positifnya. Dampak apa sih yang diterima di sosial media? Ya, yang baik-baik saja. Yang pertama, mempererat silaturahmi. Ya, yang kedua, menambah wawasan pengetahuan. Ya, yang ketiga, menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Yang keempat, menyediakan ruang untuk berpesan positif. Ya, yang terakhir, mengakrabkan hubungan pertemanan. Itu adalah dampak positifnya. Bapak yakin kalian tidak pernah ada yang mencaci maki di sosial media. Ya, jangan pernah. Ya, jangan sampai pernah maki. Karena setiap orang kan beda-beda perasaannya. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya ada spam atau pesan berbahaya. Lalu ada cyberbullying. Tahu cyberbullying kan? Ngebully. Misalnya, mohon maaf ya, yang seperti ini ada seseorang di fotonya dia buka, ada buka di sini. Wah, itu bukan bukanya tambahin lagi satu, codet deh. Nah, pokoknya body shaming, kamu gendut banget, kamu kurus banget, rambutmu udah masih muda kok, putih-putih, kamu kok jelek banget, tuh cyberbullying. Ya, jangan pernah, ini jelek banget. Kalau di sini masih support health mentalnya masih bagus, tapi kalau di mungkin teman-teman kalian yang di Korea yang suka sama Korea kan tahu. Di sana kalau udah dibully, ujung-ujungnya pasti bunuh diri. Itu makanya bahaya sekali. Ya. Nah, yang ketiga ada berita palsu atau hoax. Ini lagi merajalela sekarang. Yang paling simpel saja. Hari Sabtu masuk jam 11. Banyak yang percaya ujung-ujungnya hari Sabtu banyak banget yang masuk jam 11. Padahal jelas maksudnya jam 10. Itu contohnya. Ya. Lalu ada penipuan. Lalu ada publik. Nah, ini yang paling sering, kecanduan. Yang selanjutnya adalah ujaran kebencian. Ya, ini hati-hati. Ini Bapak ambil semua contohnya seperti ini karena ini adalah yang paling sering kalian alami. Ya, harus hati-hati. Ngatain temannya gendut, ngatain temannya terlalu kurus, kayak triplek, kayak nggak pernah makan selama seminggu, itu menyakiti hati sebenarnya. Jadi tolong jangan kata-kata yang berbeda. Ya, Bapak akan bagikan, ya. Oke, Bapak akan bagikan
pekerjaan kalian. Ini namanya LKPD. Ya, LKPD ini kepanjangannya adalah lembar kerja peserta didik. Ya, di sini sudah ada lengkap semuanya. Bapak langsung bagikan saja, ambil nomor. Ya. Jadi kalian silakan mengerjakan. Di sini sudah ada soalnya. Tinggal kalian jawab saja. Ingat tulis nama, kelas, sama nomor absennya. Ya, jangan lupa. Oke, Bapak jelaskan dulu ya. Di LKPD-nya itu ada dua ya. Bapak jelaskan. Ini kan ada LKPD-nya ya, sama seperti kalian. Oke, jadi ingat tulis nama, kelas, sama nomor absennya. Oke, selanjutnya di situ ada ya. Jadi kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, kegiatan satu itu dikerjakan secara berkelompok. Oke, di kegiatan kedua dijawab secara individu. Nah, sekarang biar lebih gampang, anggap saja ini kita bagi kelompoknya ya. Di sini kan sudah ada 4 orang. Nah, ini kelompok 1. Oke, yang ini kelompok 2. Nah, yang 4 orang 1, 2, 3, 4 ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Ya. Nah, nanti setiap kelompok Bapak minta untuk perwakilan 1 orang untuk membacakan jawaban dari hasil LKPD-nya. Ya. Oke, untuk kedua, yang kedua bisa kalian lihat yang kedua. Untuk kegiatan 2, peserta didik menjawab pertanyaan secara individu. Nah, bisa kalian lihat soalnya di sana. Ya. Jadi untuk kegiatan 2, itu adalah buatlah video demonstrasi ya, cara membuat akun sosial media bebas. Buatkan sebuah video. Ya, buatkan video. Itu individu, gampang bukan? Ya. Nah, untuk yang 1 bisa kalian lihat di LKPD-nya juga masing-masing. Jadi ada 5 soal. Ya, ada 5 soal. Nanti untuk yang menjawab pertanyaannya ada 1 kelompok yang menjawab 2 kali. Ya, apa? Oke. Paham kan pengerjaannya? Ya, langsung dikerjakan sekarang. Bapak beri waktu 10 menit saja. Ya. Kalau ada yang kalian tanyakan, langsung silakan tanyakan. Kalau ada kesulitan, tanyakan langsung ya. Oke, waktu sudah habis. Ya, waktu sudah habis. Kita langsung menjawab soalnya. Ya. Oke, soal yang pertama, jelaskan ciri-ciri perkembangan teknologi dari zaman prasejarah sampai teknologi abad pertengahan. Oke, kelompok Bapak tunjuk kelompoknya saja ya. Kelompok 1 silakan perwakilan 1 orang untuk menjawab. Silakan berdiri, langsung jawab pertanyaannya. Pada masa prasejarah, teknologi yang digunakan terbuat dari batu, perunggu, dan besi. Pada masa teknologi zaman kuno, teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi, maritim, pertanian, dan alat-alat tulis. Pada masa teknologi abad pertengahan, teknologi ditandai dengan adanya berbagai pertemuan.
Oke, bagus. Ya, jadi ciri-ciri dari perkembangan teknologi atau prasejarah itu sudah dimulai dipertemukannya ada batu, ada tembaga, ada besi. Ya, lalu yang teknologi selanjutnya itu sudah mulai ada langsungnya, ada jawabannya. Oke. Nah, yang nomor 2, sebutkan ciri-ciri perkembangan teknologi era revolusi industri dan teknologi abad 20. Oke, kelompok 2 perwakilan 1 orang untuk membaca. Siapa? Ya, silakan. Teknologi era revolusi industri mobil generasi awal, terekam, sensor, mesin menun, mesin uap, dan sepeda. Teknologi abad ke-20, pulsa, vaksinasi, diploma. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 2 sudah. Nah, kelompok 3, jelaskan fitur-fitur yang terdapat pada sosial media. Oke, kelompok 3 silakan perwakilan 1 orang. Pengguna profil pengguna grup notifikasi memposting informasi terlek atau komen review. Oke, ya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang terdapat dalam sosial media. Oke, kelompok 4 jelaskan 3 manfaat sosial media. Silakan. Ayo, silakan berdiri perwakilannya. Ayo. Berdiri. Membuat pengguna dapat berhubung dengan dunia lain, Oke. menciptakan banyak produksi, Ya. menambah pengetahuan sosial. Oke, itu adalah manfaat-manfaat dari sosial media. Yang kelima, dampak buruk. Siapa yang bisa? Kelompok siapa yang bisa? Dampak buruk. Ya, silakan kelompok 1. Juga dampak buruk sosial media yaitu spam, cyberbullying, dan hoax. Oke, ya, itu adalah dampak buruk dalam sosial media. Oke, sudah semua? Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau gitu silakan langsung dikumpulkan ke Bapak LKTD-nya. Jadi gimana gitu? Ya. Ya. Sudah semua mengumpulkan? Nah, Bapak minta 1 orang untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, siapa yang bisa? Ya, silakan. Sosial media sangat mudah digunakan apabila kita mengikuti dampak positifnya dan juga teknologi berkembang. Oke, bagus. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah kita belajar hari ini adalah sosial media terus berkembang dari zaman ke zaman. Semakin cepat teknologi itu berkembang. Ya, semakin cepat teknologi itu berkembang. Jadi kita yang mengikuti teknologi atau kita yang mengendalikan teknologi itu intinya. Ya, itu adalah kesimpulan hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke evaluasi. Ya, Bapak akan kirimkan soal ke grup kelas kalian. Ya, sekarang langsung dikerjakan. Oke, bisa kalian lihat evaluasinya ya. Di evaluasinya ini biasa ya, tulis nama, kelas sama nomor absennya, dan di bawahnya sudah ada soal-soalnya. Langsung kalian kerjakan sekarang ya. Ya, silakan langsung dikerjakan. Bapak sudah kirimkan evaluasinya ya. Langsung dikerjakan sekarang. Oke, baru ada 1 orang yang selesai menjawab. Ya, silakan langsung dikerjakan.
Oke, ayo langsung dikerjakan. Makin ini bisa kalian lihat idenya di sana ya. Idenya berapa kali dapat? Oke, lagi 2 orang. Oke, bisa kalian lihat nilainya di depan ya. Apabila kalian masih di bawah nilainya masih di bawah 72, kalian akan mengikuti evaluasi ulang. Ya, kalian akan mengikuti evaluasi ulang. Oke. Sudah semua kan ya mengerjakan ya? Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Ya. Selanjutnya sebelum itu siapa ingin memberikan refleksi pelajaran hari ini? Refleksi pelajaran hari ini. Oke, silakan. Karena saya mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan ke depannya. Oke, ya. Jadi temannya mengatakan bahwa dia menyukai materi tentang sosial media. Jadi dia tahu dampak-dampak apa saja yang akan didapatkan atau apa yang dihasilkan dari penggunaan sosial media. Ya, itu adalah refleksi dari temannya. Oke, ya, Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ya. Materi yang kita pelajari minggu depan adalah konektivitas jaringan kabel dan nirkabel atau tanpa kabel. Sebelum pelajaran ditutup, mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Ya, sekarang meminta ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, dulu. Ya. Oke, sebelum pelajaran Bapak tutup, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga kita cepat bertemu dalam kelas yang full, nggak setengah-setengah seperti ini. Ingat ya, jaga kesehatan. Oke, akhir kata Bapak tutup pelajaran hari ini dengan para mesanti. Oke, selamat siang anak-anak.